Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas tafsir dari surat At-Tin. Surat yang terdiri dari 8 ayat dan merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Mengawali surat yang mulia ini Allah sebutkan 4 sumpah. Dan terkait dengan sumpah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, harus selalu kita ingat bahwasannya yang pertama, sumpah tersebut disampaikan sebagai penegas pernyataan. Yang kedua, Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki, sementara makhluk hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Dan yang ketiga, ketika Allah bersumpah atas nama suatu makhluk, maka makhluk tersebut memiliki keistimewaan atau kedudukan atau peran penting dalam kehidupan manusia. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun," demi buah tin dan buah zaitun. Maka tentu ketika Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, kedua buah tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Memiliki manfaat. Bahkan buah zaitun sendiri Allah katakan, "Syajaratin mubarakatin zaitunah." Pohon zaitun yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan kedua buah tersebut karena kedua buah tersebut tumbuh atau banyak tumbuh di negeri Syam, negeri di mana banyak muncul para anbiya, negeri di mana muncul banyak para anbiya, sehingga negeri tersebut mulia. Wa turi sinin, demi gunung Saina, atau gunung Sinin, di mana tempat tersebut adalah tempat Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, secara langsung, yakni Nabi Musa alaihissalam mendengar Allah berbicara secara langsung dengan beliau. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yakni negeri Mekah, di mana negeri Mekah merupakan tempat diutusnya Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri Mekah merupakan negeri yang aman. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk kota Mekah maka dia aman. Allah jamin. Bahkan disebutkan, jika dahulu ada seseorang yang menjumpai orang lain yang pernah membunuh ayah atau saudaranya di kota Mekah, bertemu di kota Mekah, maka dia mengurungkan niat untuk melakukan balas dendam. Sampai jika telah keluar dari kota Mekah, baru dia melanjutkan niat untuk membalas dendam. Maka ini sumpah yang Allah sebutkan di awal surat At-Tin.
Lalu apa pernyataan yang Allah sampaikan sehingga Allah bersumpah dengan 4 sumpah tersebut? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik rupa. Maka ayat yang mulia ini merupakan kabar gembira bagi setiap manusia bahwasannya sebagai makhluk, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik rupanya. Walaupun mungkin antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan rupa. Yang satu tampan, yang satu agak tampan, yang satu tidak tampan. Akan tapi secara umum makhluk yang paling baik rupanya adalah manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dan yang tampan pun tidak boleh merasa besar hati, merasa sombong karena ketampanannya. Sebagaimana yang tidak tampan tidak perlu berkecil hati, minder karena ketidaktampanannya. Mengapa? Karena Allah telah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka raihlah kemuliaan dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Para ulama menjelaskan makna ayat ini ada 2. Yang pertama, yaitu kami kembalikan ia menjadi lemah ketika dia sudah memasuki usia senja. Dan memang manusia tahapan pertumbuhannya seperti itu. Dilahirkan dalam keadaan lemah, lalu ketika memasuki usia dewasa, usia remaja dewasa dalam keadaan kuat. Akan tapi terakhir ketika dia sudah memasuki usia senja, dia kembali lemah. Sehingga dari keadaan manusia yang seperti ini, seseorang janganlah takabur, janganlah sombong. Meskipun dia memiliki rupa yang tampan, fisik yang bugar, yang kuat, jangan sombong. Ini agar tetap mengingat tujuan penciptaan dirinya, yaitu agar senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian makna yang kedua dari ayat ini adalah, yakni kami kembalikan manusia ke dalam api neraka. Di makna-makna yang kedua ini berkesesuaian dengan ayat yang selanjutnya. Yakni firman Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kami kembalikan manusia ke dalam neraka kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal solih. Kecuali orang yang beriman dan melakukan amal solih. Di sini kita tahu bahwasanya amal soleh itu merupakan bagian dari keimanan. Mengapa masih disebutkan? Hikmahnya adalah sebagai bentuk penegasan bahwasannya
iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Sehingga tidak hanya cukup mengucapkan kalimat keimanan lalu kemudian enggan untuk melakukan amal soleh. Iman harus beriringan dengan amal soleh, harus dinyatakan dengan amal soleh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni, walakin ma waqara fi qalbi, ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu bukan hanya angan-angan, akan tetapi iman itu adalah apa yang menetap di dalam hati, lalu kemudian dinyatakan, direalisasikan dengan amal. Itulah iman. Kemudian amal juga harus soleh. Amal juga harus soleh. Di mana amal soleh? Amal dikatakan soleh jika terpenuhi dua rukun. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kecualikan, yakni Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Sebaliknya, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ajrun ghairu mamnun, para ulama juga menyebutkan bahwasannya ada dua makna. Makna yang pertama, ajrun ghairu mamnun maknanya adalah pahala yang tidak terputus, yaitu surga. Allah berfirman tentang surga, ukuluha daimun wa dhilluha. Di surga selalu tersedia makanan dan tempatnya juga selalu teduh. Selalu teduh, yakni tidak terputus, selalu ada. Makanan selalu ada, kenikmatan selalu ada, tidak terputus. Makna yang kedua dari ajrun ghairu mamnun adalah balasan yang tidak diungkit-ungkit ketika balasan tersebut telah diberikan kepada penghuninya. Tidak diungkit-ungkit. Karena balasan yang kemudian diungkit-ungkit oleh yang memberikan, maka hal itu bisa mengurangi kenikmatan orang yang diberi. Sebagaimana hal ini terjadi di dunia. Seringkali terjadi di dunia. Yakni ada orang yang diberi, lalu sang pemberi ini mengungkit-ungkit pemberian. Hal ini tentu tidak mengenakan bagi hati orang yang diberi, sehingga bisa mengurangi kenikmatan dia dalam menikmati pemberian tersebut. Beda dengan surga yang telah Allah berikan. Para penghuninya mendapatkan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan balasan yang tidak putus, yang tidak terputus, dan balasan tersebut juga tidak diungkit-ungkit oleh Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu mengenai hari kiamat? Ad-din maknanya ada dua, bisa agama dan juga yang kedua hari pembalasan. Hari pembalasan. Ma yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan? Dan kita tahu bahwasannya surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan orang-orang musyrikun, kenapa mereka tetap bertahan di atas kesyirikan mereka sehingga mereka menolak untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya adalah dikarenakan mereka tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya jika nanti mereka akan dibangkitkan kembali. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan di sana ada hari pembalasan, mereka merasa takjub, merasa heran. Allah berfirman, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Jika engkau merasa takjub,
Maka yang menakjubkan, yang mengherankan adalah perkataan mereka. Apa yang mereka katakan? Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Apakah kami akan dikembalikan lagi padahal kami telah menjadi debu-debu? Yani apakah setelah kami mati kami akan dibangkitkan kembali? Dan banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini di dalam Al-Quran. Oleh karenanya bahkan Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengatakan kepada mereka ketika mereka tidak meyakini bahwasanya mereka dibangkitkan kembali. Allah perintahkan, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Katakan, wahai Muhammad, iya, tentu demi Rabbku kalian akan dibangkitkan kembali. Lalu kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Para ulama menjelaskan di sini bahwasannya Allah adalah hakim yang paling adil, sehingga Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Dan Allah merupakan hakim yang paling bijaksana, sehingga tidak mungkin ketika Allah telah menciptakan manusia, bahkan dengan rupa yang paling baik, bahkan telah Allah karuniakan akal untuk berpikir, lalu kemudian Allah tidak membangkitkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi balasan kepada mereka. Tidak mungkin. Justru merupakan kebijaksanaan Allah bahwasanya Allah ciptakan manusia, Allah berikan akal kepada mereka, Allah utus kepada mereka para rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Pasti setelah itu mereka akan dibangkitkan kembali dan mereka akan dibalas amal perbuatan mereka yang telah mereka kerjakan dahulu, baik itu amal soleh maupun itu amal buruk. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Semoga memberi pemahaman yang baik terhadap surat At-Tin ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.